2022 udah mau berakhir nih guys, dan banyak banget film horor Indonesia yang udah rilis. Salah satunya adalah film horor legendaris, salah satu film horor terbaik Indonesia sampai saat ini, yaitu Pengabdi Setan 2 Communion. Reviewnya udah banyak banget di website, di sosial media kayak Instagram, TikTok, YouTube, dan rata-rata hampir semuanya itu adalah review positif. Bahkan gak sedikit yang bilang kalau film ini tuh jadi salah satu film terbaik di Indonesia. Pengabdi Setan sampai pamit dari bioskop, jumlahnya itu mencapai 6 jutaan penonton. Ya hampir 7 jutaan lah. Itu angka yang besar banget di Indonesia. Sayangnya angka tersebut belum cukup untuk menggeser posisi KKN di Desa Penari yang menjadi pemegang tahta tertinggi di industri perfilman Indonesia. Sampai 9 juta loh penontonnya. Gila sih, kacau, keren banget. Gue pun udah nonton KKN di Desa Penari dan Pengabdi Setan 2 di bioskop. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama keren. Cuma menurut opini pribadi gue adalah Pengabdi Setan 2 itu lebih bagus dibandingkan KKN Desa Penari. Mulai dari alur, atmosfer, pengambilan gambar, jump scare, musik, dialog, sampai ke setannya. Itu secara keseluruhan Pengabdi Setan 2 itu lebih baik. Tapi kira-kira kenapa ya Pengabdi Setan 2 itu masih kalah penontonnya dibandingkan KKN Desa Penari? Padahal Indonesia tuh berdekatan. Terus secara alur, secara ini juga Pengabdi Setan 2 tuh lebih menang. Gue udah coba analisa, dan menurut gue ada 4 faktor yang mempengaruhi kenapa Pengabdi Setan 2 itu kalah penontonnya dibandingkan KKN Desa Penari. Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. 1. Hype yang dibangun. KKN Desa Penari berasal dari thread Twitter yang mengklaim bahwa kejadian tersebut tuh berdasarkan kisah nyata dari sekelompok mahasiswa yang menjalani KKN di sebuah desa terpencil di Jawa. Dan kisahnya itu viral banget baik di sosial media ketika beritanya rilis tuh di mana-mana dibahas, di YouTube, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Bahkan banyak YouTuber sama stasiun TV tuh yang mengeksplorasi nih, yang ngebahas kira-kira KKN Desa Penari itu di mana sih? KKN Desa Penari ini dijadwalkan di tahun 2020, tapi karena Covid ya, pandemi, jadi filmnya diundur 2 tahun, jadi baru rilis di 2022. Dan selama 2 tahun tersebut, KKN Desa Penari itu mampu menjaga hype filmnya biar gak redup. Keren banget sih. Sedangkan Pengabdi Setan 2 dibangun berdasarkan film Pengabdi Setan 1 yang rilis tahun 2017. Itu pas gue lulus, kayak pas gue lulus sidang skripsi ya. Gue inget banget itu pas rilis, itu gue langsung ditraktir sama temen gue buat nonton gitu. Dia untung-untung syukuran gitu kan. Dan filmnya emang bagus banget itu. Pengabdi Setan 1 itu saking hype-nya sampai setelah Pengabdi Setan 1 itu rilis tuh banyak banget film horor bertemakan rumah, bertemakan ibu, bertemakan persekutuan dengan iblis gitu. Itu banyak banget setelah itu. Jadi kayak Pengabdi Setan itu mengatur setting atau standar baru perfilman Indonesia. Tapi Pengabdi Setan 2 ini gak punya hype setinggi KKN Desa Penari. Jadi kalau kalian mau bener-bener ngerti Pengabdi Setan 2 tuh ceritanya kayak gimana, ya kalian tuh harus nonton dulu Pengabdi Setan 1. Dan kalian harus tahu karakternya, kalian harus tahu jalan ceritanya, musuhnya siapa, lawannya siapa gitu-gitu. Dan orang-orang yang gak suka sama Pengabdi Setan 1 atau belum nonton Pengabdi Setan 1, jadinya ya banyak yang sebagian dari mereka yang akhirnya gak nonton Pengabdi Setan 2 gitu. Jadi secara hype Pengabdi Setan 2 itu masih kalah sama KKN Desa Penari. Yang kedua, momentum film. KKN Desa Penari dirilis pada saat Lebaran 2022. Momen di mana masyarakat Indonesia itu baru aja recovery dari pandemi COVID-19, yaitu ya COVID lah. Di momen itu semua orang tuh langsung move on ya. Mereka pada mudik, hangout, liburan, nongkrong, nonton film segala macem gitu. Dan harga tiket itu jadi naik. Mall rame, tempat wisata rame, dan bioskop udah mulai penuh. Gak ada sekat-sekatan lagi. Yap, mulai normal. Otomatis para muda-mudi yang udah kangen sama bioskop tuh langsung nyari bioskop ya, langsung diserang tuh bioskop buat nonton. Dan momen ketika masyarakat tuh udah pada kangen nyerang bioskop, KKN Desa Penari muncul di sana. Jadi momennya pas lah. Sedangkan Pengabdi Setan 2 itu dirilis di awal Agustus. Momentumnya itu sebenarnya pas sih di masa-masa libur sekolah. Tapi orang-orang sepertinya udah gak terlalu kangen nih sama bioskop gitu. Jadi yang nonton Pengabdi Setan 2 ya emang karena pengen nonton aja. Jadi bukan karena kangen suasana bioskopnya gitu. Jadi intinya penontonnya jadi lebih spesifik lah dibandingkan dengan KKN Desa Penari. Yang ketiga, alternatif film-film lain.
Ketika KKN Desa Penari rilis, gak banyak film bioskop yang hadir saat itu, baik yang lokal maupun mancanegara. Jadi bioskop bisa ngasih keleluasaan layar buat KKN Desa Penari, dan akibatnya lebih banyak orang yang nonton karena ruang teaternya jadi lebih banyak gitu. Jadi orang-orang Indonesia kan rata-rata males ya kalau misalkan udah nonton dari seat L ke bawah gitu, karena deket banget sama layar. Jadi mereka mendingan pilih mundur atau ya ganti hari gitu, atau nonton film lain. Dengan adanya keleluasan layar lebih banyak gitu, teater 1 sampai 10 isi KKN Desa Penari semua, masyarakat jadi ya udah nonton KKN Desa Penari aja deh. Sedangkan Pengabdi Setan 2 itu hadir dengan berbagai film-film Indonesia ataupun luar negeri yang lain, baik itu film lokal maupun mancanegara, kayak Ngeri-Ngeri Sedap, Sayap-Sayap Patah, Ghost Rider 2, Ivana. Sehingga di pihak bioskop pun harus share nih layarnya sama film-film lain gitu. Jadi porsinya itu harus dibagi-bagi sama yang lain biar nggak rebutan gitu. Dan film-film lain itu juga nggak kalah bagus gitu. Mereka juga sama-sama bagus. Jadi sineas Indonesia ini akhirnya punya banyak alternatif lain yang ditonton selain Pengabdi Setan 2. Yang keempat, masyarakat terlalu takut buat nonton Pengabdi Setan 2. Ini tuh subjektif banget sih dari gue, tapi menurut gue ini orang lebih nyaman ketika nonton film KKN Desa Penari. Kenapa? Karena mereka udah tahu endingnya. Jadi penonton tuh lebih ngerasa aman karena mereka tuh tinggal ya mastiin aja ini filmnya sesuai atau enggak nih sama yang di thread Twitter kan gitu. Karena endingnya tuh mereka udah tahu. Paling tinggal nunggu ini ada plot twist nggak sih? Kalau enggak ya udah gitu. Jadi selain hype-nya dibangun dengan bagus, masyarakat tuh udah tahu endingnya. Jadi mereka udah nggak ketakutan banget lagi gitu. Dan secara keseluruhan, film KKN Desa Penari ini juga ngasih nilai moral yang bagus, yaitu ketika datang ke desa orang atau ke tempat orang ya jangan gitu. Nggak, maksudnya kalian harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama gitu. Dibandingkan Pengabdi Setan 2 yang kita sama sekali nggak tahu nih filmnya bakal kayak gimana, endingnya kayak gimana, ceritanya gimana, plot twistnya gimana gitu. Jadi seserem apa gitu, kita nggak tahu. Ya meskipun gue lebih suka kayak model-model Pengabdi Setan 2 sih, tapi banyak juga yang terlalu takut buat nonton film yang mereka tuh belum tahu endingnya. Jadi kayak udah gue nunggu spoiler deh, gue nunggu yang lain deh, gue nunggu review dulu deh, gitu-gitu. Ya itu tadi analisa setengah dalam lah dari gue tentang Pengabdi Setan dan KKN Desa Penari, terutama alasan kenapa Pengabdi Setan 2 itu mungkin gak serame KKN Desa Penari gitu. Tapi gue tetap apresiasi kedua film ini ya, yang menyabet gelar film Indonesia paling laris nomor 1 dan nomor 2 sepanjang masa ya sampai saat ini ya, sampai video ini dirilis. Good job ya buat Pengabdi Setan 2 sama KKN Desa Penari. Semoga perfilman Indonesia tuh semakin maju dan bisa bersaing ketat dengan film-film internasional lainnya. Oke, sekian video gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Kira-kira boleh pilih alasan mana yang menurut kalian paling masuk akal ya, atau kalian punya alasan sendiri juga boleh banget tulis di komentar di bawah. Like dan share video ini kalau misalkan kalian suka. Dislike kalau misalkan ya analisa gue rada-rada nggak jelas gitu ya, kayak pansi gitu. Subscribe juga ke flvr.id biar gue makin semangat buat bikin videonya. Request juga film apa yang harus gue review di komentar di bawah. Kalau misalkan gue udah nonton, gue akan buat reviewnya. Dan kalau misalkan gue belum nonton, gue akan masukin ke watchlist ya. Jadi once gue nonton, gue akan bikin reviewnya. Oke, sekian, nama gue Gets dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.